Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya Metia Ara Fikri. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat yang ada di dalam tafsir Quran, yaitu ayat tentang pernikahan. Jadi teman-temanku sekalian, ya Allah, aku takut menikah karena menikah itu adalah salah satu keputusan yang besar. Oleh karena itu, lisan sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama bernama Syekh Mustafa Al-Hin memposisikan nikah dalam rentang hukum yang sangat luas, dari wajib sampai haram. Nikah itu standarnya adalah sunnah. An-nikahu sunnatu, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku. Namun nikah itu menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu untuk menikah. Kalau dia punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mampu untuk menikah, maka hukum dari sunnah tersebut menjadi haram. Karena apa? Ketika dia menikah, maka dia akan merugikan, akan membuat celaka pada dirinya sendiri dan pasangannya. Nah, karenanya nikah itu hukumnya menurut para ulama itu kembali kepada posisi diri seseorang. Apakah dia membutuhkan atau justru dia tidak membutuhkan? Atau dalam bahasa kitabnya itu, apakah dia membutuhkan secara mutlak atau tidak membutuhkan secara mutlak? Atau justru mutlak itu menjadi sesuatu yang harus dijauhi olehnya, sehingga dia bisa wajib, bisa sunnah, nah juga bisa haram. Karenanya di satu sisi menikah itu memiliki banyak kemuliaan. Karena itu kita dapati kisah para ulama yang sebagaimana dari mereka ditulis di suatu kitab Al-Ulama Al-Dim adalah ada seorang gombi seumuran mereka yang menikah. Ketika dia menikah, dia tidak mendapati keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menikah, dia mencelakai pasangannya, maka hukum menikahnya itu menjadi haram. Karena dimana ketika kita menikah, kita itu harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Bajaiban dari Khadirul Yaman yang menjadi mulia karena menatapi jalan pernikahan, di mana dia bersama istrinya dengan penuh kesabaran. Karenanya menikah atau tidak menikah itu kembali pada kondisi kita, pribadi kita sendiri. Karena jangan sampai kita menikah atau tidak menikah itu karena faktor-faktor yang mendorong kita tidak menikah atau tidak menikah. Entah itu dari orang tua, entah itu dari kawan, entah itu dari rekan kerja, dan lain sebagainya. Apalagi kita tidak menikah atau tidak menikah karena netizen. Itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, jika Allah saja tidak memaksakan syariat menikah itu kepada kita, kita itu diberi pilihan untuk tidak menikah atau menikah. Lalu siapa yang bisa memaksa kita untuk menikah atau tidak menikah? Kembalikan semuanya kepada diri kita sendiri. Ya Allah, aku takut menikah agar bisa melihat pernikahan itu secara profesional, tidak untuk ditakuti dan tidak untuk dikejar secara menggebu-gebu serta penuh euforia. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyafa minkum wassolihina min ibadikum wa amma bikum iyyakum nufuqara ayyu'nihimullah min fadlihi wallahu wasami'un alim. Shadaqallahu adzim wa shadaqallahu rasulil karim. Nah, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 mengatakan, jika kamu mampu untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu adalah salah satu
pintu pembuka rezeki bagimu dan para pasanganmu. Tapi di ayat selanjutnya, ayat 33 juga dijelaskan. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastafi fil ladina la majidu nabin nikahan hatta yu'niyahumullahu min fadlih. Walladina yata'unal kitaba mimma malakat aymanukum nakatibuhum in alimu fihim khairan wa atahum mimma lillahi alladzi atakum wala tukrihu fatadikum alal ibadi in aradna tahadduna kitabtahu aradda alhayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'dil ikrahinna ghafurur rahim. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 33, Allah sekaligus mengatakan, jika kita tidak mampu untuk menikah, maka janganlah menikah. Namun tetap jagalah kesucianmu. Bukan alasan tidak menikah, justru kita meratapi jalan perzinaan itu tidak boleh ya teman-teman. Jika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka yang kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut untuk euforia, menggebu-gebu untuk menikah. Profesional saja, karena di setiap itu ada kemuliaan yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Karenanya kembali pada pedoman kita. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri, apakah kita pantas atau mampu untuk menikah atau tidak menikah. Atau seseorang yang tidak mampu, yang sepatutnya tidak melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang kamu nikahi itu adalah min anfusikum dan azwaja. Orang yang kamu nikahi itu adalah kamu. Maksudnya adalah kamu itu seperti kamu dan akan menjadi pasangan dari kamu. Artinya ia seperti kamu, mahalul khata wan nisya. Punya rasa salah, punya kemungkinan hilaf, punya kekurangan yang dengan begitu janganlah kamu untuk menuntut pada pasanganmu kata sempurna, karena sesungguhnya dirimu kepada dia, karena kita pasti memiliki kekurangan, kesalahan, dan jangan bayangkan bahwa pernikahan itu adalah tentang kita mendapatkan kesempurnaan dari pasangan kita atau memberikan kesempurnaan pada hubungan itu. Jadilah hubungan itu saling melengkapi seperti dua puzzle yang saling mengisi. Dan dengan itu hubungan itu bersama menuju hari-hari yang baik dan lebih baik, hingga akhir yang kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau wafat. Kemudian yang ketiga, Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawadah, warahmah. Pernikahan itu memberikan kedamaian kepada kita atas dasar apa? Atas dasar mawadah, warahmah. Dua-duanya sama-sama cinta. Bedanya mawadah itu cinta karena sesuatu, kecantikan, kekayaan, pangkat, keturunan, dan lain sebagainya. Namun rahmat cinta yang sudah tanpa alasan, bukan karena apapun. Bahkan walaupun kita mempunyai kekurangan, kita akan tetap mencintainya. Karena itu pernikahan adalah pilihan besar untuk memberikan kedamaian pada kita. Karenanya janganlah kita remehkan dan sangat dia takutkan.
kita pilihlah dia dengan baik. Siapa orang yang akan kita nikahi dengan atas dasar cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dia kepada kita bukan atas dasar sesuatu pada diri kita, tapi ketika sesuatu itu tidak ada pada diri kita, pastikan pasangan kita akan tetap mencintai kita. Itulah orang yang harus kita pilih sebagai jodoh kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedamaian di rumah. Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan kedamaian di rumah, kita tidak mendapatkan kedamaian di kantor, kita tidak mendapatkan kedamaian di sirkuit kita di luar, kita tidak mendapatkan kedamaian di kerjaan kita. Tapi ketika kita pulang dari pekerjaan itu, kita mendapatkan kedamaian di rumah kita, di mana di situ ada seseorang pasangan kita yang bisa memahami, yang bisa mengerti kita sepenuhnya. Sembari kita terus belajar untuk saling memahami satu sama lain. Agar baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena di dalamnya ada seseorang yang selalu memahami pikiranku, yang selalu memahami perasaanku, yang selalu memahami kata-kataku, sikapku, dan selalu bersiap untuk memaafkan kesalahan atau kehilafan yang kita perbuat. Dan karena itu pada akhirnya kita menjadi tidak takut untuk menikah dan tidak menggebu-gebu untuk menikah. Kalau kita memposisikan menikah sebagaimana Allah posisikan pernikahan itu, misakon ghaliban, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kawan, bukan dengan mertua, bukan dengan orang tua, bukan pula dengan pasangan, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ridho Allah Subhanahu wa taala dibuka untuk kita, diberi kemudahan dalam melakukan apapun. Ketika kita melakukan semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita tidak akan pernah merasa patah karena pahitnya suatu kehidupan, karena pahitnya suatu pernikahan akan menjadi lubung pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan akan menjadi lubung bagi kita untuk mendapatkan pahala dan manisnya pernikahan. Akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita bukan hanya di akhirat. Maka dengan itu mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimana ketika kita menyerahkan semua urusan duniawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kepahitan yang kita dapatkan di dunia, seperti contohnya kepahitan dalam pernikahan, akan menjadi lubung pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan belajar dari suatu kejadian tersebut, kita akan mendapatkan suatu hikmah dari kejadian tersebut, dan akan menjadi lubung bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita bisa melewati musibah, melewati suatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-temanku sekalian, itu juga akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, bukan hanya di dunia, namun kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena siapa yang menemukan pasangan terbaik di dunia, maka dia akan menemukan pasangan juga yang terbaik di akhirat. Karena dimana pasangan yang menjaga agamanya dengan baik dan menjaga akhlaknya dengan baik dalam kata-kata, dalam perbuatan, maka dia akan menjadi jodoh bukan hanya di dunia, tapi juga jodoh di akhirat. Karenanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat manusia terbaik, maka lihatlah sikapmu pada keluargamu. Yang terbaik dari antara manusia adalah yang terbaik pada keluarganya. Dan kata Nabi adalah yang terbaik bagi keluarganya, maka kita akan bisa melawan rasa
menggebu-gebu untuk menikah atau takut pada menikah dengan kita mengembalikan pernikahan ini adalah perjanjian suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang agung dengan Allah. Jika kita memiliki pasangan karena Allah, menjalani pernikahan karena Allah, dan menunjukkan pernikahan untuk Allah, pastikan pernikahan itu akan menjadi jalan terbaik bagi kita. Dan juga kita memilih untuk tidak menikah karena Allah, menjalani proses kejombloan di jalan Allah. Maka niatkanlah kejombloan itu menjadi jalan untuk Allah. Maka itu kita juga akan menjadi jalan jihad bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana kita hanya fokus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu ketika kamu tidak memutuskan untuk tidak menikah, janganlah kamu melihat sesuatu maha cinta itu bukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh ya teman-teman. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menjalani jalan tersebut, maka Allah akan selalu menemanimu. Namun ketika kita menjalani kejombloan itu dipilih tanpa Allah, maka kita akan merasa kegundahan, di mana itu akan menjadi lubang perzinaan dan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala.